Ya Nur, Ya Nur. Ya, jadi pakai kalau tadi itu istilahnya segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah. Itu dalam artian kembali itu kita introspeksi diri, kemudian kita bermuatabah, begitu Pak Kiai. Nah, dari keterangan Pak Kiai tadi itu, alhamdulillah ya kami sudah memahami segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah sesuai petunjuk Allah yang tertulis di kitab suci Al-Quran, dan itu merupakan ayat-ayat kitabiah dari Allah, merupakan wahyu Allah yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran Karim. Jadi ada ayat-ayat Allah yang tidak tertulis di alam semesta ini yang dinamakan ayat kauniyah. Alhamdulillah kami sudah bisa memahaminya. Kemudian seterusnya tentu dalam hal ini ada solusinya Pak Kiai. Seperti apa kira-kira solusinya yang harus atau yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam? Begitu Pak Kiai. Iya. Begini, kalau kita cerita solusi ya kita harus tahu dulu, solusi itu jalan keluar ya. Jalan keluar. Kita sedang tertutup, kebingungan cari jalan keluar bagaimana. Ya sebaiknya ya kembali tadi kepada Allah. Nah, kemudian kita cari petunjuk dari Allah yang melalui kitabnya yang kita jadikan pedoman ya, pedoman agama lah. Pegangan itu, lalu kita muhasabatun nafsi ya, tadi ya udah muhasabah dulu. Nah, setelah muhasabah kok kita gini, oh ternyata selama ini saya salah jalan, sehingga saya menempuh suatu jalan yang ternyata jalan ini berujung pada kegelapan, sehingga kita bingung dalam bersikap kan gitu. Ini muhasabah. Nah, setelah muhasabah kita menyadari hal-hal seperti itu, sehingga kita banyak jalan melenceng dan sebagainya. Itu kan kesadaran, harus timbul dari kesadaran. Wah, berarti selama ini kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak sesuai petunjuk jalan yang kita tempuh, sehingga mentok pada suatu lorong yang terang membawa kita dalam kegelapan dalam menyikapi hidup, banyak kesalahan sehingga berdampak. Itu timbulnya berbagai macam-macam. Terus kalau memang ini kita sikapi itu adalah merupakan bisa apa ya, yang hubungannya dengan fenomena alam kan tadi itu, bisa aja ini ujian buat kita yang beriman, bisa juga peringatan bagi kita orang beriman tapi melakukan kesalahan, kekeliruan, kelalaian. Bisa juga kan bencana bisa jadi siksa atau salah satu bentuk murka dari Allah. Nah, sehingga kita cari solusi kan. Ya mudah-mudahan ini tidak gitu, tapi kan solusinya harus dicari. Ya, kita cari petunjuk sebagai referensi untuk muhasabatun nafsi. Kita sesuaikan, selama ini ternyata jalan-jalan keliru, ini keliru lah. Nah, setelah kita menyadari ini, kalau kita banyak salah, banyak dosa, dengan penuh kesadaran. Kemudian ada yang namanya anak yang menyesal. Wah, berarti ini kan salah. Ya udah kita kembalilah ikut ke jalan Allah. Ternyata selama ini jalan yang kita tempuh membuat kita malah lebih susah dan lain sebagainya.
Nah, bagaimana petunjuk setelah kita kembali? Nah, karena apa? Kembali menuju petunjuk Allah berarti kita kembali untuk bangkit dari keterpurukan. Iya. Pak, gitu ya kira-kira ya? Iya. Jujur kan beginilah. Selama pandemi ini kondisi kita lebih baik apa lebih tidak baik gitu? Kejujuran tuh. Kurang baik. Taruh kurang baik ya, bahkan banyak yang apa ya. Nah, ini kan berarti kita pengen kembali lebih baik, cari solusi dari keterpurukan ini, mungkin ya akibat macam-macam. Ya, solusi yang itu kalau di Al-Quran itu surat Nuh ya, dibaca. Kalau yang punya aplikasi Al-Quran, kebetulan kita enggak bawa Quran. Surat Nuh, karena dulu pernah Pak, kisahnya di zaman Nabi Nuh itu kan umatnya milih jalan ke Dulumat gitu ya, nggak mengikuti apa ajakan dakwahan dari Nabi Nuh ya di zaman Nabi Nuh itu, sehingga terjadi macam-macam ya kedoliman di situ. Nah, itu solusinya ya di situ, makanya ada di surat Nuh kalau nggak salah ya, surat Nuh apa Yunus Pak Ustadz. Pak Ustadz ini yang biasanya apal-apal itu Pak Ustadz ini. Saya 12 kali. Pak Ustadz ini ada cerdas mungkin ya. Bagaimana gitu. Kok nggak ada saya ya? Kemarin kayaknya ada saya. Bentar Pak, tak cari dulu ya, takut saya, takut salah. Nah, saya gambar-gambar saya masih ingat lah lafadznya itu, cuma takut salah Pak, saya takut salah. Mendingan saya cari dulu kemudian baca dulu ya, cari di aplikasi surat Nuh kalau nggak salah Pak. Cuma nanti kita ikuti, karena kita kan nyari solusi ya. Iya. Nyari solusi. Ya solusi bukan nyari ini sendiri tentunya ya, kita nyari petunjuk yang ayat kitab ya Quran. Nah, ini coba saya bacakan ya. Iya Pak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Nuh ayat 10. Ya, bunyinya Faqul tastakbiru rabbakum innahu kana ghafara. Itu ya. Faqul tu, maka katakanlah, Faqul tu, maka katakan olehmu. Ya, ini Nabi Nuh menyatakan pada kaumnya waktu itu, dan Nabi Nuh berdasarkan wahyu petunjuk dari Allah. Nah, kalau dikatakan Faqul tu, maka ucapkanlah olehmu istaghfiru, yaitu istighfar. Istaghfiru, astagfirullah, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Berarti istighfar ya. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu kepada beristighfarlah kamu, mohon ampunlah kamu kepada Allah gitu. Maka katakan, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, astagfirullahaladzim gitu. Ini petunjuk ya. Innahu kana ghafara, innahu sesungguhnya dia Allah Tuhanmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kana ghafara, dia adalah zat yang maha pengampun. Jadi menurut ini Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk mengembalikan kaumnya, untuk menyadari atas segala kesalahan dan dosa dengan jalan apa? Mohon ampun kepada Allah. Nah, mohon ampun kepada Allah inilah setelah muhasabah, sadar atas kesalahan dan dosa. Nah, setelah muhasabatun nafsi dengan penuh penyesalan, kesungguhan, lalu ada istilah namanya mu'atabah. Mu'atabah itu melakukan pertobatan dengan banyak-banyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, sebanyak-banyaknya. Nah, kalau zaman dulu ini disebut nuwat jiwa ya. Kalau di kalangan Wali Songo dulu Sunan Kalijogo mengajarkan nuwatan. Nuwatan itu kalau aslinya ya mu'atabah, cuma disampaikan nasihat itu melalui media budaya, media wayang kulit. Mesti lakonnya Murwokolo kan gitu. Murwokolo itu satria yang memang selalu dikejar-kejar oleh Bathara Kala, itu gambaran iblis, laknatullah. Nah, manusia ini tidak terlepas dari gangguan iblis itu. Maka satu-satunya jalan untuk bisa kembali kepada Allah adalah upaya tazkiyatun nafsi,
penyucian jiwa. Makanya namanya ruatan, meruat jiwa, jiwanya diruat. Makanya kalau dulu dimandiin segala itu. Ya ritualnya itu dimandiin, Pak. Itu budaya ya. Dalam Islam ya itu bertobat, banyak-banyak mohon ampun, istighfar kepada Allah. Insya Allah kita jumpai Allah Maha Pengampun. Nah, kemudian di ayat berikutnya, kalau itu engkau sudah lakukan gitu ya, apa yang terjadi? Apa benar ada solusi? Ternyata Allah akan memberikan solusi setelah mu'atabah istighfar itu. Yursilis sama'a alaikum midroro. Yursilis sama'a, ya niscaya dia Allah akan mengirimkan. Misalnya itu kan mengirim surat ya. Yursilis sama'a, niscaya Allah akan mengirimkan dari langit itu, langit alaikum atas kamu, mengirimkan dari langit itu alaikum untuk kalian midroron, hujan lebat. Jadi ini peristiwanya mungkin terjadi kemarau panjang, kekeringan, orang mau minum susah, mau mandi susah, ini susah. Jangan-jangan ini bagian dari peringatan dari Allah. Jangan-jangan ini ujian, jangan-jangan malah ini murka Allah sehingga kita mau minum aja susah, mau nggarap sawah susah karena sawahnya kering. Sehingga semua segala terpuruk, banyak orang sakit, ekonomi melemah dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu sudah kembali mu'atabah kepada Allah dengan banyak istighfar, mohon ampun dengan penyesalan, penuh kesadaran dari yang paling dalam, Allah akan berikan solusi, akan diturunkan hujan lebat. Nah, yang kita harapkan hujan lebat inilah hujan barokah. Nah, tentunya setelah kita tobat, gitu. Masalah hujan lebat ada di ayat berikutnya. Allah akan berikan solusi lagi. Bayum jitkum bi amwalil wal banina waj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Wa yumditkum, dan Allah akan membanyakkan harta bi amwalin. Wa yumditkum, yang tadinya kamu terpuruk ekonomimu, Allah akan memperbanyak lagi harta untuk kalian. Kembalikan dengan hujan lebat, pertanian subur lagi. Ya kan, yang tadinya mau beras mahal, ini mahal apa mahal nggak kebeli karena pertanian mulai makmur, akan diberikan kekayaan lagi kamu. Ini janji dari istighfar itu. Ini solusi ya. Ya kita cinta, iya, kita terpuruk dengan pandemi, banyak yang terpuruk. Pedagang di pasar banyak yang tutup, biasanya dijual, Pak. Banyak yang laporan ke saya. Akhirnya malah jualan keliling. Banyak, Pak. Perusahaan-perusahaan banyak yang mem-PHK karyawan. Sampai sekarang itu yang di PHK masih banyak yang belum kerja. Itu ya kalau ke sini ya curhat-curhat begini nih. Ini tempat orang curhat. Coba kalau lagi senang, kagak ada yang curhat, Pak. Alhamdulillah bisnis aja, betul nggak? Rata-rata yang kesini kayak gini nih, curhat masalah terpuruk, bagaimana Pak. Tapi jangan udah terangkat dari keterpurukan, enggak pernah ngumpul-ngumpul, istighosah kagak datang, ya kan? Manakiban kagak datang, kita zikir rutin tawajuhan juga enggak pada datang. Ntar dilihat buat terpuruk lagi, baru ingat Cak Warto lagi. Cak Warto aja sana ngobrol sambil ngopi, enak kan? Nah, istilahnya nih bukan kita ini ya, mohon maaf. Ini bahasa premannya kan begitu. Ya kan? Kalau dulu kan nggak perlu ke Cak Warto duit banyak, kita ngopi aja di kafe. Kemudian udah terpuruk, ke Cak Warto aja, ke Padepokan aja. Lumayan di sana kita ngopi bareng. Ya, udah ngopi-ngopi apa? Gratis lagi ya kan gitu. Ntar kalau nggak terpuruk, nah gitu loh. Kasih solusi, alhamdulillah, udah nggak ada masalah itu. Kira-kira gitu. Jadi dikasih. Jadi Allah janjikan begitu. Wa yumditkum bi amwalin, ya. Dan Allah akan membanyakan harta. Nah, bahkan di sini wal banin dan anak. Oh ya, kalau kita boro-boro mikirin ini ya kan. Istri juga yang diajak lagi malas-malasan aja, duit agak pernah ngasih gaji berapa, lu mau pengennya make mulu gitu ya kan. Tapi kalau udah ini nanti kamu subur. Istri oh ya ayo aja ya. Anak jadi tambah banyak. Lah kan lumayan. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau janjikan itu, yang nggak punya anak, gua kasih anak. Karena makanannya berprotein, Pak. Udah banyak duit ya kan, sate kambing, ya, telur setengah matang, madu, pokoknya ya kan. Lagi punya kan gitu. Jadi solusinya gitu. Anak gua kasih. Wajat alakum jannatin, dan aku jadikan untuk kalian kebun-kebun itu menjadi makmur, subur. Kebun-kebun yang tadinya kering kerontang karena nggak ada hujan, diturunin hujan lebat, pohon-pohonan mulai subur, tanaman jadi subur, ditambah
Wajid alakum anharo, dan aku jadikan untuk kalian itu sungai-sungai yang cukup untuk menjadi pengairan di dalam berladang, berkebun. Air pengairannya lancar sehingga tanaman subur. Ini solusi. Jadi istighfar, Pak. Dan ini ada kaitannya dengan dalam kondisi sekarang. Kalau kita mau ya, itu di surat Al-Anfal ada. Di surat Al-Anfal itu juga ada ayat 33, Pak. Jadi kalau kita ingin terhindar dari adab, kalau saat ini kita anggap adab murka Allah gitu ya, surat Al-Anfal ayat 33 itu juga dijelaskan. Ini loh enaknya kalau kita kembali pada petunjuk Allah itu. Jadi kita nggak perlu galau terus bingung mau ngapain terus enaknya sendiri ya kan, bersikap ngawur, itu jangan. Di surat Al-Anfal itu Allah jelaskan gini di ayat 33, Pak. Al-Anfal ayat 33 itu bunyinya gini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi ada dua solusi dari Allah. Ya, dari penangkal azab ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Dan Allah tidak akan murka, tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim, selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi selama Nabi Muhammad itu masih ada di tengah-tengah umat itu, umat nggak akan diazab sama Allah. Jadi murka Allah nggak ada. Kenapa? Dulu kalau Nabi mau kan malah malaikat Jibril menawarkan, ini kaum orang-orang kafir Quraisy yang menyakiti kamu, mendolimi kamu, kalau engkau izinkan aku angkat gunung ini, akan aku timpakan kepada mereka biar mereka binasa seperti kaum-kaum yang terdahulu. Nabi Muhammad tidak seperti itu, nggak nyumpahin, malah sabar beliau, janganlah. Ya, kalau jangan gimana? Abisin aja nanti biar nggak bisa. Apa yang kau nggak harapkan dari mereka? Enggak, kalau memang bapaknya juga nggak mau sadar juga kan nanti dia punya anak. Mudah-mudahan anaknya. Kalau anaknya nggak ini juga, mudah-mudahan nanti kan ada cucunya. Malah Rasulullah angkat tangan, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena sesungguhnya mereka belum tahu, sehingga azab tidak turun karena Nabi Muhammad masih ada. Ini masalahnya kita kan nggak hidup di zaman Nabi Muhammad. Nah ini ya kan. Oke, itu kita umat yang tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kan punya warisan untuk kita. Yang dengan warisan itu kita dijamin akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW, yaitu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi di zaman sekarang yang dianggap ini apa ya, musibah, dianggap ini bencana, itu sesuatu yang ini menimpa pada kita, membuat kita ini ya, kita bisa berdoa pakai sholawat itu, Pak. Sebetulnya bisa kita pakai itu, bisa tuh kalau perlu kita berdoa. Rasulullah menganjurkan pakai Ismul Adzam, ya. Ismul Adzam itu ya Hayyu ya Qayyum, itu Ismul Adzam. Makanya ayat kursi itu hebat karena ada Ismul Adzam, Al Hayyu dan Al Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pakai Ismul Adzam. Allahumma ya Hayyumu, ya Hayyu ya Qayyumu, ya kan, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa pakai itu. Wafirli dulu, wafir lana dunubana watub alaina, itu ya kan, wasalimna wal muslimin. Bisa, itu aja bisa kita pakai itu, pakai sholawat, pakai itu gitu. Jadi Allahumma ya Hayyu ya Qayyumu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir lana dzunubana wa tub alaina wa sallimna wal muslimin. Kita minta diselamatkan dengan sholawat itu. Nah, orang yang berselawat sama Nabi, dia berhak mendapatkan syafaat dari Nabi. Apalagi kalau mau hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah.
kita kumandangkan itu. Birobi cukuplah Allah nanti semua yang bisa mengatasi segala keputusan keterpurukan yang akan mengangkat. Maafi kolbi, ruh artinya kita selalu berzikir ingat Allah sehingga di dalam hati kita tidak ada yang mempengaruhi kecuali hanya Allah. Nur Muhammad. Kenapa Nur Muhammad? Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, ya kan? Bin Abdul Muthalib. Memang sudah wafat. Bahkan makamnya ya beliau sering diziarahi orang. Setiap saat diziarahi orang di Madinah. Tetapi nurnya, nah maksudnya Nur Muhammad SAW sudah memberi kesejahteraan itu. Kita kembali la ilaha illallah. Kembali jangan ada lagi sekutu bagi Allah untuk kita. Jadi di dalam kita Allah kembalikan kepada Allah. Satu itu. Ya, karena kita tidak hidup zaman Nabi Muhammad, banyak-banyak sholawat. Apalagi di musim bencana, kita minta selamat tadi. Bisa aja sholawat itu setelah sholawat kita minta berdoa. Ya, habis. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kan sholawat. Kemudian kita minta sama Allah. Itu waghfir lana dzunubana. Ya Allah ampunilah dosa kami. Dosa-dosa kami bukan dosa kami, dunub itu jamak, dosa-dosa kami itu. Kemudian wasalimna batuk alaina, dan terimalah tobat atas kami, karena kita kan muatabah dari Islam Maha. Nah muatabah kita minta diterima, terimalah tobat atas dosa-dosa kami. Batuk alaina wasalimna ya Allah, kalau sudah ya Allah selamatkan kami ya Allah, wal muslimin, dan selamatkan pula dosa kami sesama muslim yang dekat dengan tempatnya terjadinya bencana yang pada ini ya kan, yang sudah meninggal mudah-mudahan dijadikan orang yang husnul khotimah, yang masih diselamatkan oleh Allah diberikan kesabaran, keselamatan kan gitu ya. Kita berdoa gitu, jadi kita doakan ini bagus Pak. Nah, jadi jadi makanya, nah kalau Nabi tidak ada, ya apa? Nah, tadi saya katakan di surat Al-Anfal tadi ayat 33 ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan mengadab mereka selama engkau wahai Nabi Muhammad, selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Nah, kita menghadiri Nabi Muhammad di tengah-tengah kita ya dengan banyak sholawat. Kita harapkan syafaatnya kepada Nabi Muhammad. Gitu ya. Nah, kemudian wama kana Allah mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengadab mereka wahum yastakbirun selama mereka mau beristighfar. Jadi solusi itu kembali bertobat, banyak istighfar kepada Allah. Ini di surat An ini ada hubungannya dengan itu. Jadi kita ini dua itu Pak yang kita lakukan. Nabi Muhammad ya dengan syafaatnya, kemudian kita bertobat beristighfar kepada Allah. Nah, janji Allah akan membangkitkan dari keterpurukan. Kalau memang tadinya ini Allah turunkan hujan lebat, setelah itu subur-subur kebun-kebun yang tadinya kering kerontang ya disuburkan kembali sehingga ekonomi menjadi membaik kembali, kita akan bangkit dari keterpurukan dan lain sebagainya. Jadi ini solusi yang enak bagaimana? Ya kita secara pribadi ayo. Kalau kita mau secara nasional, nggak ada salahnya kita lakukan mu'atabah nasional. Semua kaum muslimin Indonesia, ayo kita mu'atabah. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, istighosah dan lain sebagainya. Ayo bareng-bareng dipimpin oleh para ulama dan para habaib. Kalau kita merujuk kembali kepada aturan Allah, jangan malah ditakut-takutin dengan wah ini Nyai Roro Kidul marah, ini yang ini marah, si Semar marah, si siapa lagi itu. Enggak usah lah, kita orang Islam ya kembali cari petunjuk dari Al-Quran. Nah, jadi panjang Pak kalau saya ceritain ini. Bisa dipahami nggak kira-kira ini? Sekilas penjelasan ini ya. Bisa ya, bisa Pak ya. Tapi kalau ada yang mau nambahin bahasan apa, nah kita kan sambil ngopi ya, ngobrol santai. Silakan Pak. Kalau mau nambahin apa, kita slow aja lah, namanya ngopi ya kan. Ayo silakan kopinya sambil diminum Pak. Ini. Silakan.